Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alunan Melodi Positif. Di podcast spesial Alunan Kisah ini, aku, Ocha, akan sedikit sharing terkait cita-cita. Dan sharing ini udah pernah aku posting di blog hansasalsabila.blogspot.com. Apa cita-citamu? Pertanyaan ini sering muncul ketika seorang anak berada di usia sekolah, mulai dari TK hingga SMA. Akan ada kolom cita-cita pada lembar biodata yang biasa diberikan kepada mereka atau mereka tulis. Bagi mereka, cita-cita merupakan suatu profesi impian yang ingin mereka lakukan ketika dewasa nanti. Sebagian besar dari mereka biasanya mengisi kolom cita-cita dengan tulisan dokter. Gak salah kok, menjadi dokter adalah suatu cita-cita yang mulia. Aku pun juga pernah bercita-cita menjadi dokter. Cerita lama. Definisi cita-cita biasanya berubah seiring berkurangnya usia seorang manusia di permukaan bumi ini. Termasuk diriku yang kini sudah berusia dewasa. Bukan cuma profesi impian, cita-cita merupakan hal-hal yang ingin dicapai atau diwujudkan. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun bisa juga untuk kemaslahatan umat manusia. Cita-cita memiliki arti dream dalam bahasa Inggris. Mimpi, namun nyata. Mimpi saat sadar. Mimpi ketika tidur, bukan cita-cita namanya. Cita-cita perlu diverbalkan agar kita tetap ingat dengan cita-cita kita. Kita pun bisa menyebutkan cita-cita kita secara detail dalam doa kita untuk membangkitkan semangat dalam diri. Memberitahu cita-cita kita ke orang lain perlu juga agar orang lain dapat memberi energi dan dukungan yang positif. Bagaimana jika dia mencoba, abaikan aja. Anggap aja sebagai hembusan angin yang lewat. Layaknya manusia pada umumnya, para sahabat Rasulullah SAW juga memiliki cita-cita loh. Ketika Rasulullah menanyakan apa cita-cita mereka bercita-cita memiliki harta untuk berdakwah. Lain halnya dengan Umar bin Khattab. Beliau berpikir mengenai SDM alias sumber daya manusia. Beliau menginginkan dunia ini dipenuhi orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa sih Abu Ubaidah bin Jarrah? Beliau bukanlah sahabat yang biasa kita dengar namanya di sirah atau sejarah kenabian. Ketika zaman Rasulullah, kehadirannya jarang terasa. Seperti ada dan tiada Abu Ubaidah bin Jarrah, tidak ada bedanya. Namun, beliau istimewa. Beliau adalah salah satu orang yang sigap pada panggilan jihad dan juga orang yang dapat dipercaya. Termasuk orang yang masuk Islam di masa awal kenabian. Begitu istimewanya, ya kan? Sampai Umar bin Khattab bercita-cita banyaknya sosok Abu Ubaidah bin Jarrah di dunia ini. Cita-cita itu penting untuk kehidupan kita. Bukan cuma kehidupan di dunia, juga untuk kehidupan di akhirat. Jika kita hidup tanpa cita-cita, hidup terasa tidak bersemangat. Bukankah Allah lebih suka hambanya yang selalu berusaha? Jika tidak ada cita-cita, kita tidak akan ada usaha, bukan? Orang yang memiliki cita-cita akan memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, tidak terbatas pada banyak hal. Ia akan melewati rintangan dengan tekad yang kuat. Baginya, akan ada jalan berduri untuk sampai ke jalan yang penuh dengan bunga. Kemudian, tidak merasa cepat puas. Hal ini yang memompa dia untuk terus berusaha.
Belakangan ini, aku sering melihat ilustrator dan video editor memperlihatkan hasil karya pertamanya dan hasil karya terakhir. Tapi bukan paling akhirnya ya. Terlihat bahwa hasil karya mereka itu mengalami perkembangan yang sangat baik. Hal itu menunjukkan mereka tetap belajar untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Dan hal itu telah mereka buktikan. Lalu, tidak mudah putus asa. Tidak akan ada sejarah kepemimpinan seorang Jenderal Sudirman bila beliau putus asa untuk berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika beliau tahu bahwa paru-parunya bermasalah. Belajarlah juga pada Cut Nyak Dien, seorang pahlawan perempuan dari tanah Aceh yang tetap berjuang walaupun memiliki cacat pada matanya. Nah, yang terakhir, senantiasa berkarya. Orang yang memiliki cita-cita akan terus berusaha menghasilkan karya untuk mengembangkan kemampuannya dan membantunya menggapai cita-citanya. Salahkah bila hanya ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja? Tidak apa-apa kok, itu hak kalian. Bukan tindakan benar bila kita mengoreksi cita-cita orang lain, kecuali cita-cita tersebut memiliki arti yang buruk. Namun, patut dicatat bahwa jangan sampai kamu hanya ingin menjadi hamba Allah yang biasa-biasa aja. Jadilah orang yang istimewa di hadapan Allah, Sang Pencipta. Walaupun kamu hanya orang biasa di hadapan manusia. Seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, biasa tapi istimewa. Oke? Jadi, apa cita-citamu? Terima kasih ya sudah mendengarkan celotehanku ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Oh iya, kalau kalian ada yang mau request bahasan untuk podcast selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.